Suburan itu kunci kecepatan. Jadi orang lekukannya ini kayak badannya Mas Hanin. Lihat tuh, sudah nggak kelihatan gabungan ya. Ini pohon ini awalnya kan mukanya dari sana, cuman karena saya nggak suka, saya bikin mukanya dari sini. Artinya ini sudah jadi cabang. Sedangkan kita kalau ngelos dari seujung jari itu jadi segini, paling nggak setahun. Tapi kita lihat, wah ini kita jauh-jauh dari Lampung, manfaat luar biasa kita menuntut ilmu sampai ke Sragen. Nih bikin. Di sini ada yang sudah halus. Kita lihat ya. Let's go teman-teman. Kita bikin memang tujuannya nggak terlalu besar, tapi hasilnya sudah halus. Di sini nih. Oh. Nih hasilnya sudah halus, tapi masih ada sisanya sedikit ya. Nih. Oh berarti akar yang ke bawah ini kita buang? Ya ini awalnya ini. Masuk. Begini nih teman-teman. Ini awalnya ini. Buang itu begitu lengket tuh. Nih. Nah kita buang. Nah ini yang lebih sudah halus lagi ini. Neng toh. Ini. Asli bro, nggak kelihatan bro. Ini yang sudah halus lagi. Asli nggak kelihatan. Awalnya ini jalurnya. Nah, kita ngelengketnya dari jalurnya. Ini akar dia nih? Iya betul. Halus bro, halus. Nah, jadi ini yang saya bicarakan bahwa bikin bonsai itu nggak bisa lama. Kita bikin secepat mungkin dengan trik, berbagai macam trik. Salah satunya kalau bikin cabang gede harus seperti demikian. Kalau kita butuh dari cabang kecil cepat subur, caranya seperti demikian. Apalagi contohnya dengan daun nggak boleh ada kutunya. Kadang-kadang perawatan tanahnya juga berani, nggak berani kadang-kadang. Saya mengawali bikin sok itu sejak kira-kira tahun 2008. Udah 18 tahun, 17-18 tahun. 2008. Sekarang 2025 teman-teman. Sekarang 2025. Saya pertama kali bikin itu, bukan 2008 malah, 2006. Wis ngetes gue ya, Mas. Saya sudah bikin. Dan itu awal mulanya itu pohon jadi bahan olok-olok sama teman-teman yang sudah senior. Tapi saya berpikir seperti ini. Berbonsai itu kan dari seni iya, tapi dari botani iya. Saya lebih menguasai dari botani karena kebetulan orang tua saya dulu hobi nanam. Salah satu yang saya pelajari. Jadi sudah ada dari orang tua sudah ada senang tanaman. Jadi kita saya pindah ini. Sistemnya ngesok dan sebagainya. Ngesok itu kan sebenarnya beda tipis dengan kita ngokulasi. Tapi kalau ngokulasi itu pohonnya kecil. Kalau sok itu langsung besar. Ya sebesar itu loh Mas. Ya. Bahkan saya rekor terbesar itu segede gini. Pohonnya yang tadi di depan itu buat setang. Iya. Segini. Segede gini. Kita segini teman-teman. Dan pohonnya di depan. Ada tadi ya Mas ya? Ya, kita lihat yang tadi pertama tadi ya. Di video awal teman-teman. Ya, seperti itu. Kurang lebih sebesar cangkokan surut tadi ya. Di sini ada yang lumayan gede segede ini. Kita bisa lihat contohnya. Let's go teman-teman. Wah, ini ilmu ini teman-teman. Ini yang proses juga. Sampai KB Mas. Ya, sampai. Ya. Saya total ada 250-an pohon. Ini terus. Ini sok-sokan. Iki sambung iki elegan iki. Ya, sudah mulai diganti elegan. Elegan ini ada dua sistemnya, ada yang susu, tempel susu. Ini batang asli apa Mas? Ini iprik. Iprik ini teman-teman. Disambung elegan. Ya. Piye sistemnya Mas? Kalau ini sambung susu dengan ini hidup sendiri, ini dulu hidup ditempelin seperti ini. Kalau okulasi dia ditancepin aja. Ini nanti dipotong Mas? Ya, dipotong. Dibuang dari situ. Ini contohnya yang udah dipotong. Nih teman-teman. Jadi yang punya iprik teman-teman. Ya, ini udah dipotong. Pakai sambung elegan teman-teman. Ya. Yang punya iprik teman-teman. Nah, pemilihan kita mau sok pakai besar atau pemilihan sok kecil, itu tergantung kebutuhan. Kalau butuhnya kita masih bikin alur, ya kita soknya nggak terlalu gede, biar alurnya bagus. Kalau kita sudah nggak butuh alur, ya kita bikin soknya besar langsung. Jadi seperti itu. Kan ini jalur sok mama kita mau butuh. Artinya kita nggak perlu ngesok terlalu besar karena kita masih buat jalur gitu kan. Tapi kalau kita ini, jalurnya sudah bagus nih, saya mau nempel di sini. Kita nggak perlu pakai los lama, kelamaan nanti. Kelamaan.
Nah, ini sudah mulai hampir lengket kan. Ini makanya atasnya tak saya potong. Nanti proses pelan-pelan kita potong semua besok, dirapikan pendek-pendek. Luar biasa nih teman-teman. Nah, ini beberapa waktu lalu teman-teman ada yang nanya, Bang, kalau iprik itu bisa disambung apa? Ini kejawab salah satunya. Elegan bisa, dolar bisa. Tapi elegan nilainya, Kimeng juga bisa. Tapi untuk sementara ini kebanyakan semuanya bisa, tapi elegan nilainya bro. iprik sama elegan. Kalau teman-teman cuan, ipriknya sambung elegan. Ya. Kalau contoh untuk ganti ini, itu istilahnya orang ngomongnya sisip. Kalau saya ngomongnya akulasi, ini ada contohnya beberapa. Yuk. Tapi karena pohonnya laku duluan, saya nggak terusin. Wes payu. Terus urung digowong iki? Belum, masih taruh pot. Ini contohnya yang tadi saya bilang iya. sisip. Ya. Oh, oke. Ini sisip. Ini nyobeknya gimana, Masan? Sobeknya kira-kira lurus aja gitu ya? Ini dilupas. Dilupas gitu ya? Gini teman-teman di persegi panjang kurang lebih lah. Lupas. Ini contohnya yang sudah lengket. Ini yang kalau yang ini Sisip V atau sih miring begitu aja, Mas? Bebas ya? Bebas pokoknya, kulitnya semua kelupas. Kulit semua kelupas. Ya. Kalau ada gabus busa di dalamnya itu ya itulah. Ya pokoknya antara batang kayu sama kulitnya harus kelupas, kambiumnya harus lepas total. Siap. Ah itu teman-teman. Dan kalau saya nggak tahu apakah saya benar atau enggak. Cuman saya biasanya kalau sisip gini itu di kondisi pohon benar-benar subur, fresh, baru nanti disisip. Tapi ada teman yang katanya pohon harus diangkat dulu dari lahan, habis gitu baru disisip. Kalau saya kurang cocok. Karena kenapa saya cocoknya kalau pohon benar-benar fit baru disisip, karena media penyambung antara yang disisip sama batang asli itu kan getahnya. Getah, betul. Di saat getahnya itu paling banyak, disisip itu dia tingkat keberhasilannya tinggi. Kalau saya seperti itu, nggak tahu untuk teman-teman. Sepakat. Itu teorinya kalau kita kan di deres karet ya. Ya, media untuk menyambung itu kan getahnya. Betul. Kalau getahnya dia kering, disisip kemungkinan besar. Orang metu rek. Getah pulu teh orang metu nang karet gue. Ya, orang metu, betul. Jadi seperti itu. Kalau saya ya, tapi saya nggak. Berarti payu Masan. Ini sudah laku. Payu orang digarap nih kalau. Ya. Bukan nggak digarap karena ya sudah terlanjur laku, ininya tetap tak tempel, tapi nggak tak terusin. Ya. Karena pemiliknya minta tetap iprik dulu. Keren teman-teman. Let's go. Nanti nih Masan. Silahkan mau yang mana? Ya mau yang mana? Kimeng ini saya bikin lingkar sekitar 3 meter. Ini proses penggabungan juga. Daun karo kono mau yo, gede ini yo. Ya, ini proses penggabungan kimeng. Ini masih tahap paling baru 50-60% dari penggabungan maksudnya. Berapa tahun Masan? Ini agak lama karena ini salah satu dulu proses saya belajar untuk bikin gabungan. Awal ya, iya. Tapi untuk yang sekarang mungkin gabung dari 0 sampai utuh untuk ukuran sebesar gini paling ya kisaran 5 tahun. 5 tahun. Berarti ini termasuk legend lah yo. Ada satu lagi yang di sana. Legend, ya, nanti sudah lebih bagus di sana. Lingkarnya kira-kira hampir 3 meter juga. Ini. Apa ya? Ini proses juga ini dari batang ini barusan saya pindah dari kebun yang lain. Ini iprik juga. Luar biasa, bro.